Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Puji Tuhan, jikalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Dan kita akan bersama-sama mempergumulkan suatu tema, takutlah akan Tuhan. Sebelum kita memulai doa pagi, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau berikan untuk kami semua. Sehingga kami sampai detik ini masih dapat bertahan menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami ingin memulai hari ini dengan beribadah doa pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 402. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam rangka juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, perasaan takut adalah salah satu jenis emosi yang paling dasar dan kuat yang dimiliki oleh manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena emosi takut berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dengan emosi takut tersebut, seorang manusia memiliki kewaspadaan terhadap situasi yang dianggap berbahaya. Situasi berbahaya ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengancam dirinya, baik yang mengancam jiwa maupun bukan. Contohnya,
Saat kita mengalami ketakutan, ketika kita harus berhadapan dengan bencana alam seperti gempa bumi, maka saat kita takut, maka tanggapan kita adalah berlari dan atau berlindung menyelamatkan diri. Contoh lain lagi adalah ketika kita mengalami ketakutan namun tidak mengancam jiwa, seperti kita ditugaskan untuk berbicara di depan umum. Ketakutan ini menyebabkan diri kita berkeringat dingin. Dan yang menarik adalah kita juga terkadang mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan hal-hal yang dianggap mistis. Takut terhadap rumah yang dianggap angker, dan tidak jarang kita meyakini bahwa ada penghuni lain di rumah angker tersebut yang tidak kelihatan. Nah, sahabatku, contoh-contoh tadi menyadarkan kita bahwa emosi takut itu sungguh nyata adanya dalam kehidupan kita. Namun persoalannya adalah ketakutan ini seringkali tidak dibarengi dengan perasaan takut dalam artian hormat kepada Tuhan. Manusia seringkali abai terhadap perintah dan larangan Tuhan yang diberitakannya kepada manusia ciptaannya. Sikap tidak takut kepada Tuhan ini dinampakkan melalui sikap hidup manusia yang tetap berbuat jahat di mata Tuhan. Lihat saja dalam hidup ini, kasus perselingkuhan masih marak terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan pelakunya tidak malu dan seakan tidak merasa bersalah tatkala perselingkuhan itu terbongkar. Kasus suap dan korupsi terjadi pada tatanan kehidupan di tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kejahatan begal yang mengambil barang-barang korban secara paksa juga sangat mudah kita cari beritanya di media sosial dan bahkan menjadi viral karena kesadisannya. Kasus pembunuhan juga masih terjadi dalam hidup kita. Bahkan pelakunya bisa siapa saja dan dari golongan mana saja. Tidak peduli dia adalah rakyat biasa ataupun dia adalah seorang penegak hukum. Hal itu bisa saja terjadi. Dan tidak jarang kejahatan berkaitan dengan ujaran kebencian juga sering kita jumpai dalam hidup ini. Dan ujaran kebencian ini bisa semakin menjadi tatkala dilakukan di media sosial. Dan dampak yang dihasilkannya bisa merusak tatanan kemasyarakatan yang sudah damai dan harmonis. Untuk itu, kita sebagai sahabat Kristus yang setia diundang untuk tidak ikut-ikutan dengan perilaku hidup tersebut. Kita diundang untuk takut akan Tuhan, dalam arti hormat kepada Tuhan. Mari kita belajar dari sang pemazmur dalam Mazmur 34 ayat ke-10 yang berbunyi, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia." Kita sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat gembalaannya. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan jalan demikian, kita sedang memuliakan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Jikalau kita menjawab, "Ya Tuhan, kami mau hidup dengan takut akan Tuhan," maka kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk takut akan Tuhan.
Takut dalam arti hormat. Oleh karena Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Mungkin saat ini keluarga kami sedang digoncang badai kehidupan. Tuhan kiranya menolong keluarga kami melewati badai kehidupan ini, tatkala kami mau hidup dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha kami, sehingga pekerjaan dan usaha kami ini dapat menjadi saluran berkat untuk sesama kami manusia, serta dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa untuk kehidupan berjemaat kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap rangkaian acara gerejawi kami selama sepekan ini, sehingga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diikuti oleh anggota jemaat dan simpatisan di GKI Tumapel. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan memberkati Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mempersiapkan pemilu di tahun mendatang, yaitu di tahun 2024. Supaya persiapan dan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, sehingga segala aktivitas kami hari ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.